Di tengah-tengah kesibukan saya yang terus bergulat dengan sesuatu yang tak jelas, tiba-tiba saja saya diajak kawan untuk hiking ke Gunung Ciremai. Memang terkesan hiperbola, tapi bagi saya yang hanya akrab dengan lingkungan rumah dan sangat malas keluar jika memang tak ada keperluan yang mendesak, Cigowong sudah menjadi suatu pencapaian yang wow. Cigowong tetaplah bagian dari gunung, dan gunung tetaplah gunung. Ikuti terus perjalanan saya kali ini. Gimana, Mit? Kita akan sana lihat treknya sangat kuat. Wah, Kalau berbahan dilarang. kita naik ke atas, guys. Puncak. Yang di atas hati-hati. Yang di bawah lebih hati-hati. Ini bukan kali pertamanya saya hiking ke Cigowong. Meski demikian, terakhir kali saya ke tempat ini sudah cukup lama sekali. Mungkin sekitar 2 atau 3 tahun lalu. Saat di perjalanan ada pemandangan yang menarik perhatian. Terdapat pepohonan yang disadap getahnya. Yang seingat saya, terakhir kali saya ke sini, hal seperti ini belum terjadi. Berapa menit lagi, Kang Rob? Ini lagi tak. 5 menit. 3 menit lagi. Saya mau nanya, Kang, lagi. sebagai warga lokal di sini, Warga lokal. dalam artian lebih sering dari kita lah. Ya. Beberapa tahun lalu saya ke sini belum ada pengambilan getah gitu ya. Ini apa sih? Tahu nggak? Sadapan. Sadapan. Orang-orang? Warga. Tapi ini tanahnya milik TNI ya kan? Ya, cuma kan ada zona apa ya? Nggak tahu ya. Ini kan zona-zona tradisional. Ya. Ada juga zonanya memang udah zona rimba gitu, nggak bisa dikelola sama siapapun. Jadi udah pure hutan primer punya situ. Kalau ini di bawah masih banyak warga yang aktivitas. Terus syaratnya diambilin warga. Yang pasang mau ngambil. Boleh. Tapi kalau setahu saya ya gitu, pengambilan karet getah di sini tuh ya, di daerah hutan gitu, bukannya bisa memicu kebakaran ya? Apalagi banyak kasus TNBC Ciremai gitu khususnya kebakaran. Apakah tidak ada kajian khususnya atau gimana gitu? Itu bisa menjawab, nah, dapat misalnya menjawab Ya. Wah, ini ada warga yang sedang membuat tangga. Pak, atur nuhun ya Pak. Jelasin dia. Siap. Siap Pak. Terima kasih Pak. Popi, semangat. Dengan semangat yang masih menggebu-gebu, kami terus melanjutkan perjalanan. Akses jalan yang kami tempuh cukup dikelola dengan baik oleh warga setempat. Bisa terlihat beberapa orang sedang memperbaiki dan melebarkan jalur pendakian. Bahkan saat ini antara trek hiking dan jalur motor terbagi 2, yang tentu memudahkan dan memanjakan setiap penggunanya. Anjir, miring. Kita gini gitu sih. Jangan terlalu jujur, Teh. Ini namanya tempat apa ini, Mas? Mas Rob? biasanya ini dipakai foto-foto. Apa? Jadi, Iya tuh aku pengen foto. Astagfirullahaladzim. Gimana perasaannya?
seru. Mendaki Seru. bersama. Untungnya gak hujan. Tadi kita kesini berangkat hujan-hujanan, Wah. guys. Tapi kita tetap semangat naik ke atas. Betul sekali. Nah. Nah, Nonton tuh. budak. Budak. Anu jarang di itu. Bahasa hutan. Ya. Benar-benar gaspol. Bagi orang yang hanya tahu kasur dan kamar, ini cukup membuat dadaku pecah. Hah. Tapi aku bersyukur bisa keluar dari kamar. Kamar adalah penjara hidup yang membosankan. Iya. Bukan wanita yang membuat jantungku berdebar. Tanjakan Cigowong. Untuk ukuran manusia yang sudah kepayahan saat naik ke lantai 2 melalui tangga, tanjakan trek ini sudah mulai menyiksa dada. Bisa terdengar bagaimana napas saya yang sudah mulai ngos-ngosan. Tapi tubuh yang sudah mulai rapuh ini tentu harus sedikit dipaksakan agar memiliki daya tahan. Perjalanan kali ini saya ditemani suasana asri yang cukup membayar lelahnya perjalanan. Ini ada akar-akar dan wow, gila. Indah banget, guys. Wah. Wah, kita masih jauh. Sini cukup nanjak. Teh, hati teh. Ya. Licin. Ya. Sip. Indah sekali, guys. Wah, masih di sini. Semangat. Perjalanan kali ini pandangan saya dimanjakan dengan keindahan alam yang jarang saya rasakan. Maklum saja, dunia saya adalah hiruk-pikuk manusia dan segala urusannya. Salahnya, saya selalu lupa bahwa hakikatnya manusia tak bisa hidup tanpa alam. Karena alam adalah manusia itu sendiri. Setiap hal yang saya temui di jalur pendakian menarik perhatian saya. Pohon-pohon yang menjulang tinggi, tunggul dan akar pohon yang seakan menolak mati, membuat saya termenung dan terus berimajinasi. Arofi, kenapa kita harus mendaki? Untuk karena manusia pada dasarnya dari alam dan untuk alam. Boleh. Teh, kenapa kita harus mendaki? Karena di alam itu gak mau. Kenapa harus mendaki? Karena belum bisa ke Banda Neira, anjay. Ini sangat
mengobati rasa sakit hati aku. Waduh. Sangat mengobati. Melihat batang pohon yang dibaluti lumut memancarkan sesuatu yang sulit saya jelaskan. Hati saya terenyuh, perasaan tenang, sedih, haru dan perasaan lain bercampur aduk. Mungkin benar apa yang dikatakan oleh teman saya Ropi, bahwa manusia dari alam dan kembali ke alam. Di sana terjadi proses sinkronisasi spiritual yang dalam. Setelah sampai bagaimana perasaannya? Capek tapi seru. Ada lagi mana? Wih, ada asapnya belakang. Biasanya antagonis kalau ada asap. Kayak kabut itu loh. Itu film Indosiar. Tinurar. Puncak lanjut Tuh puncak. bener tuh. Lanjut ke puncak Kak? Iya dong. Aduh. Kebun kelapa. Kalau Teh Popi bagaimana Teh? Seru. Seru. Tapi agak ngas-ngasan ya. Mas-masan. Kata yang paling sering aku dengar 5 menit. 5 menit. Itu memang iya mantra itu. Itu yang belakang gimana perasaannya? Neng gimana Neng? Capek katanya. Mau lagi nggak Neng? Tapi seru kan? Seru kan? Seru. Nanti besok kita ke Rinjani lah. Boleh banget. Oh, Ya Allah. Tapi jangan berpelukan aja pohon. cie. Kita menemukan iya hambatan hati. Tinggi banget. Bawa. Masa ada aja. Wah, Dela mau menghalangi kemesraan Mita dengan pohon. Ya Allah remuk. Apa perempuan itu? Perempuan itu yang paling penting makanan sama make up. Udah kayak gitu manteng. Kalau laki-laki bagaimana Arop? Coba kita ngerokok. Oh, tengah rokok Rob. Kopi dan rokok. Wah, gak asik ah. Kita makan-makan. Ada makanan, gak ada mangkok, gak ada piring. Kita pakai nasi aja gak apa-apa. Mukbang di alam. Jam alam gak tuh? Kurang lebih baik banyak. Mantap loh. Nih. Kalau misalnya kurang jadi kena labnog nah. Nih, masuk kamera tuh. Bahwa kamu itu ada. Jangan kalah sama asap. Itu nih tuh. Terasa sudah 2 jam kami di tempat ini menikmati keindahan ciptaan Tuhan. Terbesit dalam hati saya untuk menetap di tempat ini. Barangkali itu mimpi di masa tua, memiliki rumah gubuk di pegunungan dan hidup tenang jauh dari kebisingan manusia. Ibu, Bu, mau parkir di mana, Bu? Kalian nggak tahu di sini banyak motor loh. Wah. Dari ormas mana, Bu? Biasa. Yang suka nongkrong. Ada P2, ada kembarannya Grab. Jadi yang mana? Kembaran Gojek. P3. P3. Yang warna hijau. Sekarang pukul 2:30, waktunya turun. Perkiraan estimasi berapa sampai sana? 3:30 lah. Ya. Mudah-mudahan kita selamat sampai tujuan.
Di tengah perjalanan turun, ekspresi teman saya sangat heboh karena melihat seekor monyet yang sedang menyantap dedaunan. Dalam hati saya bersyukur dengan adanya makhluk hidup selain manusia. Setidaknya itu menjadi tanda bahwa alam sekitar masih baik dan masih mampu memberi kehidupan bagi mereka. Jadi sebetulnya kalau kita pengen melihat monyet di jalur Cigombong, idealnya pukul berapa, Mas? Pagi, jam cari makan, terus sore pas biasanya apa? Transisi ke nyilang itu Malam. ya, nyilang malam itu suka ada gerombolan. Tapi aman nggak? Aman. Nggak nyerang kita? Itu cuma nerima. Saya tidak tahu apakah terdengar, teman-teman bisa mendengar atau tidak. Di sini ada suara kicauan burung yang sangat indah sekali, yang barangkali setahun, 2 tahun, 3 tahun atau beberapa tahun ke depan ini tidak akan ada lagi. Saya mendengar suara ini cukup bernostalgia karena dulu di kampung halaman saya, di desa saya cukup banyak suara kayak gini, dan sekarang saya cukup jarang mendengar suara tonggeret ini. Dan di sini Masya Allah masih cukup banyak ya suaranya. Keren. Halo Teh, Halo. Halo. dari mana nih? Aku dari Brebes. Brebes. Iya, Kuningan. Kuningan. Iya. Siapa namanya? Aku namanya Ratu. Ratu. Wah. Hati-hati ya. Mana? Saya dari sini, dari bawah saya mah. Kok Akam sih? Enggak, agak turun ke bawah dikit. Oh iya. Sama dong kalau Akam sih kayak yang Iya. belakang. Kita sedang beristirahat di tanjakan apa namanya, nggak tahu saya. Tapi ya beginilah. Saya rasa mudun itu rasanya lebih enak ya. Lebih cepat, bukan lebih enak. Kalau ada Grab, saya pesan Grab kayaknya. Ada ojek. Ada ojek. Ah, ojek ya. Kalau Grab mungkin bisa 50.000 tuh. Mau naik Bung. Worth it lah. Setelah beristirahat cukup lama, kami memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Dan sesuatu yang tak terduga terjadi. Pelan-pelan lihat jalur.
Untungnya teman saya tidak kenapa-kenapa. Hati saya kembali terenyuh ketika melihat sadapan getah pinus. Untungnya perhatian saya teralihkan oleh kabut yang sudah mulai turun. Nih keren banget ini suasananya berkabut. Kalau tadi kabut dari atas sudah turun enak kayaknya, seru ya. Tidak koloni. Fotonya bagus. Tuh ke rumah makan nya. Iya. Ini ada, kalau monyet kayak gini tuh berkoloni ya. Koloni berarti tadi mah terpisah. Ini ketua koloni. Koloni. Gimana mencari nama? Syukurlah kami kembali dengan selamat. Meskipun saat perjalanan pulang kami terjebak lebatnya hujan. Tapi tak apa, karena dalam perjalanan ini saya banyak mendapatkan pelajaran.